Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Amelia Putri dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang pemikiran dan peradaban Islam masa modern, penetrasi kolonial Barat. Yang pertama yaitu ekspansi Eropa. Pengertian ekspansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar atau bisa juga menjadi lebih luas. Kata ekspansi dalam bahasa Indonesia merupakan naturalisasi dari kata expand dalam bahasa Inggris, di mana kata ini sendiri merupakan serapan dari bahasa Latin expander yang bermakna menyebar. Jadi, ekspansi adalah tindakan yang dilakukan untuk sebuah pertumbuhan dan perkembangan dan perluasan. Yang kedua yaitu ekspansi Eropa dan gerakan keagamaan dan feodalisme. Menyangkut berbagai permasalahan di mana penduduk, produktivitas, dan kemakmuran di pusat berbagai wilayah di Eropa Barat semakin tumbuh dan berkembang dengan cepat. Zaman modern atau zaman Kiwari dimulai pada awal abad ke-16 Masehi. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zeitgeist dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Abad ke-16 adalah periode ekspansi ekonomi yang kuat. Ekspansi ini pada gilirannya memainkan peran utama dalam banyak transformasi lainnya, sosial, politik, dan budaya dari awal zaman modern. Yang kedua yaitu ekspansi Eropa menyebabkan tumbuhnya kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Bangsa Eropa menyebutkan sebagai Age of Reconnaissance. Kolonialisme berawal dari migrasi penduduk Eropa ke daerah-daerah baru karena tekanan sosial dan agama. Para imigran tersebut kemudian mengklaim bahwa daerah itu adalah miliknya dan melakukan berbagai kekuasaan politik di atas wilayah tersebut. Para imigran juga melakukan eksploitasi sumber daya alam, memaksa memeluk agama tertentu, dan memperlakukan adat dan kebudayaan yang mereka bawa dari leluhurnya. Yang ketiga ya Eropa pada awal kebangkitannya mengalami kendala yang sangat hebat. Hal tersebut dikarenakan terdapat kekuatan-kekuatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Turki Utsmani. Maka satu-satunya jalan bagi mereka yaitu menembus itu semua menggunakan cara membentuk aneka riset tentang bagaimana cara melakukan penaklukan bahari, juga aneka macam benua supaya mudah untuk mereka taklukkan. Perlu diketahui bahwa awal mula penjajah Eropa dimulai oleh seseorang pelaut Portugis yang bernama Vasco da Gama dan rute perjalanannya keliling Afrika ke India dan India Timur, yang kemudian diikuti oleh Perancis, Inggris, serta Belanda. Dalam kesulitan itu muncullah pemikiran perihal penaklukan terhadap satu daerah eksklusif. Perhatian penting perjalanan ekspedisi ilmiah ini ialah perdagangan serta khususnya bangsa Eropa bertujuan hendak menemukan sumber persediaan rempah-rempah, barang-barang mewah, serta benda-benda lain yang harus sampai ke Eropa melalui negeri-negeri Islam Mediterania. Faktor-faktor yang mendorong penjajahan adanya semangat penaklukan Reconquista, jatuhnya Konstantinopel, rasa penasaran terhadap dunia timur, keinginan mendapat rempah-rempah demi kekayaannya. Semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Pertama, adanya semangat penaklukan Reconquista. Reconquista merupakan suatu periode dalam sejarah meliputi tentang waktu sekitar 770 tahun antara tahap awal penaklukan oleh kaum Islam pada tahun 710 Masehi dan jatuhnya Granada atau kerajaan Islam terakhir di semenanjung tersebut. Untuk
Perluansa kerajaan-kerajaan Kristen pada tahun 1492, para sejarawan biasanya menandai permulaan Reconquista dengan pertempuran Covadonga tahun 718 atau 722, di mana sejumlah kecil pasukan Kristen yang dipimpin seseorang bangsawan bernama Pelayo mengalahkan pasukan kekhalifahan Umayyah pada penggunaan Liberia Utara dan mendirikan suatu kepangeranan Kristen di Austria. Selanjutnya yaitu pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Dunia Islam sebelum abad 19, kegemilangan dunia Islam pada masa Daulah Utsmaniyah, Safawiyah, dan Mughal di India pada masa itu adalah masa kemajuan umat Islam. Yang kedua, misalnya kerajaan Turki Utsmani, daerah kekuasaannya membentang hingga 3 benua. Namun, lambat laun kejayaan itu semakin menyusut dan umat Islam mengalami kemunduran. Kemajuan Islam yang kedua ini sangat identik dengan militeristik, sedangkan kegiatan intelektualisme semakin menurun. Hampir di seluruh pelosok negeri, kerajaan secara umum diatur untuk menghadapi peperangan. Daripada memakmurkan rakyat dan membangun kawasan yang tak terjangkau oleh tangan pemerintah, tahun 1525 adalah masa kemunduran dunia Islam, terutama di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Pertama, di bidang politik. Kemunduran di bidang politik ditandai dengan mundurnya 3 kerajaan besar, yaitu Daulah Utsmaniyah, Safawiyah, dan Mughal di India. Kemunduran Daulah Utsmaniyah diawali dengan kekalahannya tentara Utsmaniyah di Benteng Wina pada tahun 1683. Daulah Utsmaniyah harus menyerahkan Hongaria kepada Austria, daerah Posolia dengan Polandia, dan Araf kepada Rusia. Sedangkan Mughal di India mengalami kemunduran pada permulaan abad 18 Masehi. Hal ini terjadi karena adanya perebutan kekuasaan di antara putra-putra raja, sehingga daulah ini tidak bisa mempertahankan kekuasaannya yang dirintis oleh nenek moyangnya. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Kemunduran di bidang politik diikuti pula oleh kelemahan dunia Islam di bidang ekonomi. Kelemahan ekonomi dimulai sejak bangsa Portugis menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Pengharapan, sehingga semua hubungan perdagangan antara timur dan barat dipindahkan melalui jalan tersebut. Perpindahan ini menghilangkan sumber ekonomi Daulah Utsmaniyah yang menjadi urat nadi segala pembiayaan kekayaan daulah. Yang ketiga yaitu bidang intelektual dan keagamaan. Pada zaman Daulah Utsmaniyah, Safawiyah, dan Mughal adalah kemajuan pada bidang militer. 3 kerajaan ini sangat memprioritaskan militeristiknya, sehingga mengabaikan intelektualisme. Kepercayaan terhadap tahayul dan kekuatan gaib berpadu dengan kejayaan kelompok ortodoks garis keras, menghalangi perkembangannya ilmu pengetahuan. Pada masa ini tidak ada kegiatan intelektual yang bisa diharapkan muncul. Kenyataannya seluruh dunia Arab sejak awal abad 13 telah kehilangan hegemonianya dalam bidang intelektual yang telah dibangun dan dipelihara sejak abad ke-8 Masehi. Kepenatan mental yang menimpa seluruh Arab selama beberapa generasi ditambah tiadanya usaha dan kemalasan mereka sebagai akibat dari berlimpahnya kekayaan dan kekuasaan hampir merata di semua pelosok negeri. Yang kedua yaitu faktor penetrasi Barat terhadap dunia Islam pertama, yang pertama yaitu faktor politik. Deddy Supriyadi dalam buku Sejarah Peradaban Islam menuliskan bahwa perang salib yang terjadi antara dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak 623 Masehi telah menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib telah membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjalinnya hubungan antara Timur dan Barat, serta memberi daya dorong besar bagi pertumbuhan intelektual Eropa Barat.
yang pada akhirnya menumbuhkan Renaissance di Eropa. Secara ekonomi, Perang Salib telah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, penemuan penting tumbuh kembang dunia industri, dan mulai sadarnya orang-orang Barat akan barang-barang Timur. Kegiatan perdagangan pasca Perang Salib juga mengarah pada perkembangan kegiatan maritim di Laut Tengah. Orang-orang Islam yang pernah menguasai Laut Tengah kehilangan kekuasaan, sementara orang Eropa bebas menggunakan jalan laut melalui Laut Tengah tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.